masih bisa bertemu kembali hari ini bersama Par Gemit Salom Kupang dalam ibadat online. Adik-adik, bersama saya Kak Ari dari UPP Par Gemit Salom Kupang. Kita masih dalam bulan bahasa dan budaya, dan hari ini kita menggunakan etnis Timor. Adik-adik, hari ini juga tidak ada ibadat per kelas dari Indria, kecil, tanggung, dan remaja. Tapi kita gabungan dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ingrid Kakiaiten. Tema hari ini, Yesus adalah pokok anggur. Yang lebih menarik lagi nih hari ini, kita punya panggung boneka. Jadi adik-adik harus tetap ikut ibadat dari awal sampai akhir. Selamat beribadat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Ica harap adik-adik penuh dengan sukacita. Hari ini akan bersama dengan Kak Ica dan juga Kak Angel dalam ibadah sekolah minggu. Nah, kalau Kak Angel apa kabar? Puji Tuhan Kak, baik. Kalau Kakak? Kalau Kak Ica juga puji Tuhan baik nih. Tapi hari ini Kak Angel beda adik-adik. Kak Angel cantik sekali. Kenapa nih Kak? Makasih banyak Kak Ica. Hari ini Kak Angel pakai kain adat dari etnis Timor. Wah, bagus sekali. Kakak juga warnanya cantik sekali. Iya, nah kalau kakak di sini sudah cantik, adik-adik di rumah harus semangat. Tapi dia lebih semangat Kak Angel ketemu yel-yel dulu. Termana Kak? Oke, kakak akan sama-sama yel-yel ya adik-adiknya. 1, 2, 3. Shalom, senyum, semangat, ceria. Tapi dong sudah semangat nih Kak Angel. Sekali lagi ketemu yel-yel. Oke adik-adik, Shalom, senyum, semangat, ceria. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, biar tambah semangat, Kak Ica mau adik-adik berdiri. Berdiri. Kita akan mengangkat pujian apa Kak Angel? Kita angkat pujian dengan judul Halo halo, hello hello, hola hola. berdoa buka dan juga sekaligus doa firman yang akan dipimpin oleh Kak Ica. Kepada Kak Ica silakan. Baik, mari kita berdoa adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena telah menjaga kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur walaupun kami tidak bisa ke sekolah minggu, tetapi Tuhan memberikan kami hikmat supaya kami dapat beribadah di rumah melalui ibadah sekolah minggu online. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami mengerti akan firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan dengar firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ingrid Kakiaiten. Tapi sebelum itu adik-adik atau semua bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dengan judul lagu Ku Buka Alkitab.
Sudah 1 bulan lebih Andi dan Tina di rumah saja. Mereka pun bersekolah dari rumah karena ada virus corona. Selama di rumah, Andi bermain game online, berbeda dengan adiknya Tina yang selalu membantu bapak dan mama. Aduh, ada musuh. Teos, di pembalakan tuh. Aduh, lu senjaga beta nak. Beta semati nih. Yes. Sini, beta bukan tuli ya. Beta ada sibuk. SIBUK, sibuk. Sibuk apa? Main game sama. Kakak pun putar tempat tidur Tina yang bersih. Kalau adik lah kerja Tapi sana sudah. Beta bosan lihat lu. Beta mau pergi bermain dulu. Di kawan dong, di cek rumah tuh. Lu mau ikut? Ih, kakak, ada corona begini nah, mau berjalan. Mama dan papa bilang sudah boleh bermain dengan kawan dong. Sampai ini corona hilang. Tina sekarang lu tambah cerewet susah pakai mak. Kok katong mau keluar cu, lu suruh berdoa. Asal lu kasih bapak dan mama katong aman. Kakak nih, Sony boleh tipu orang tua begitu. Di sekolah minggu Kakak Vera pernah ajar begitu. Sony boleh tipu orang tua, Sony boleh. Is, lu pembanyak omong. Sudah, nah beta pergi kalau sen mau ikut. Lu jangan kasih bapak dan mama Kalau begitu, kakak berdoa dulu. Asal pakai masker, as bawa hand sanitizer juga. Kata mah keluar lah, lu diam-diam kenapa lu ajak berdoa? Pakai masker tuh buat apa? His. Dengan sembunyi-sembunyi, Andi pun pergi bermain di rumah Jack yang berada di ujung gang. Ketika Andi bermain, Tina membantu mama menyiapkan makan malam. Saat sudah malam, Andi belum juga pulang. Tina? Ya, Mama. Tina? Ya, Kakak Andi di mana? ini. Tadi Mama cek di kamarnya tapi tidak ada. Kakak Andi ada bermain di cek rumah Mama. Aduh, Andi ini, Mama su bilang kan jangan bermain di luar rumah karena ada corona nih. Corona, Mama. Ah, Bukan corona. maksud Mama corona. Selamat malam, Mama. Andi, dari mana? Kenapa baju kotor dan kepala ada perbantu? Iya nih, kakak Andi bilang pergi bermain mau pulang. Kenapa itu kepala luka begitu? Tadi sampai cek rumah, ajak dia main di lapangan. Nah, sampai lapangan, ternyata ada bapak-bapak yang jaga lingkungan dong. Dong marah ketong dua karena keluar rumah pakai masker. Lalu ketong disuruh pulang.
maka tong dua melawan. Jar katong dapat kejar. Makanya jatuh dalam got mama. Bebung baju kotor dan kepala luka nih. Nah itu tuh, mama su bilang tuh, saat ada corona begini, katong sonde boleh keluar rumah kalau sonde penting. Mama tahu Andi bosan di rumah, tapi itu demi kebaikan Andi Ju. Iya mama. Pantas beta sonde balik kawan-kawan yang lain Ju. Padahal sore tuh lapangan penuh dan bebung kawan dong. Andi minta maaf ya mama. Iya Andi, mama kasih maaf tapi Andi harus janji juga jangan melawan orang tua le, jangan suka bohong-bohong le. Andi kan kakak tuh juga tidak boleh kasar dengan Tina walaupun Tina tuh adek. Tina, kakak minta maaf cuy, suka sarin Tina. Kakak suruh-suruh Tina kasih bersih tempat tidur. Iya kakak. Sonde apa-apa. Tina cuma minta maaf kakak. Kalau ini Tina biasa ini marah-marah kakak ini jancu nanti besok-besok ketong main sama-sama. Jangan besok-besok mulai sekarang supaya sonde bosan di rumah. Hei kakak. Nah begitu dulu, mama senang mati. Kakak dan adik basayang. Andi dan Tina mulai memiliki buah-buah roh. Andi yang mau meminta maaf dan Tina yang mau jujur. Itu semua karena ketong punya Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Hah? Yesus sebagai pokok anggur? Apa tuh mama? Benny di mana? Lebih baik ketong dengar cerita dari Mama Pendeta Indonesia tentang Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Biar lebih jelas. Ketong bagi Mama Pendeta sama-sama 1, 2, 3. Hai Andi, Mama, dan Tina. Apa kabarnya kalian semua? Sekarang siap untuk dengar cerita Alkitab? Siap. Nah, kalau begitu kalian duduk tenang, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Demikian juga dengan anak-anak di rumah, duduk tenang ya. Mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat ya. Nah, cerita Alkitab saat ini terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 tentang pokok anggur yang benar. Nah, anak-anak, siapa yang pernah melihat pokok anggur? Ada yang tahu? Nah, seperti ini. Pokok anggur adalah pohon anggur. Pohon anggur ini memiliki banyak cabang, memiliki banyak ranting. Dan pada ranting itulah tumbuh buah anggur. Kenapa ranting pohon anggur itu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah? Karena pohon anggur itu mengirim atau memberikan makanan kepada ranting-rantingnya. Nah, anak-anak, pertumbuhan pohon anggur itu selalu diperhatikan oleh pengusaha atau pemilik kebun anggur. Nah, ranting pohon anggur yang menghasilkan buah itu akan dibersihkannya supaya semakin banyak buahnya. Tetapi ranting pohon anggur yang tidak berbuah akan dipotong
dan dibuang ke dalam api karena tidak berguna. Nah, cerita tentang pohon anggur ini hendak menjelaskan kepada kita semua bahwa pohon anggur itu adalah Tuhan Yesus. Sedangkan ranting-rantingnya adalah kita yang disebut sebagai anak-anak Bapa. Sedangkan pemilik atau pengusaha kebun anggur itu adalah Allah Bapa yang sungguh memperhatikan dan mengasihi kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tugas kita sebagai ranting-ranting dari pohon anggur adalah untuk menghasilkan buah. Dan bagaimana kita dapat menghasilkan buah? Yaitu dengan kita melekat pada Yesus, dengan kita tinggal dan hidup bersama dengan Yesus. Lalu buah-buah apa saja yang dihasilkan jika kita tinggal di dalam Yesus? Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus, atau biasa kita sebut Jumat Agung. 3 hari kemudian kita merayakan kebangkitan Yesus, yaitu Paskah. Lalu saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi bukti bahwa Yesus itu sungguh amat mengasihi kita. Dalam kematiannya dan kebangkitannya, Yesus mengampuni dan menyelamatkan kita, anak-anaknya. Karena itu kita harus saling mengasihi, saling menyayangi, dengar-dengaran orang tua, tidak melawan, tidak membohongi orang tua. Itu bukti bahwa kita mengasihi tadi yang membohongi mamanya. Akibatnya apa yang terjadi? Andi mendapat musibah. Dia terjatuh dan kepalanya terluka. Ingat buah-buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Siapa yang pernah berbagi dengan orang lain? Siapa yang pernah berbagi makanan, berbagi kue, berbagi sesuatu kepada teman-teman yang tidak punya atau kepada teman-teman yang miskin? Siapa? Siapa yang pernah melakukan itu? Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita semua tahu ya, akibat virus corona, kita semua tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Ya. Karena berdiam diri di rumah, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tidak kerja, lalu makan dari mana? Untuk itu, ya mari kita menolong mereka dengan kita berbagi. Misalnya apa? Berbagi beras, berbagi makanan, berbagi uang, berbagi masker juga. Dan banyak hal yang bisa kita buat, yang kita lakukan, bahwa kita mengasihi sesama kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika kita tinggal di dalam Yesus, itu artinya kita harus menghasilkan buah-buah roh ini. Jangan kita bilang, saya pengikut Yesus. Jangan kita katakan, saya murid Tuhan. Tapi kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah beribadah. Ya, semuanya itu jadi sia-sia.
Dan kalau demikian dipastikan kita tidak akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Syaratnya satu. Jika kita mau bertumbuh dan menghasilkan buah, melekat pada Yesus. Tinggal dan hidup bersama Yesus. Ya, firman Tuhan bilang, kalau kita tidak berbuah, maka sebagai ranting kita akan dipotong dan kemudian dibuang ke dalam api. Artinya apa? Kalau tidak berbuah, hidup kita akan susah. Ya, sama seperti anak-anak yang tidak belajar. Akibatnya apa? Tidak akan naik kelas. Siapa anak-anak yang mau tinggal di dalam Tuhan Yesus? Siapa? Puji Tuhan, Semua kita ingin tinggal di dalam Yesus. Nah, supaya kita bertumbuh dan menghasilkan buah, apa yang kita lakukan? Rajin berdoa, membaca Alkitab, beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita di rumah saja. Nah, anak-anak, siapakah pokok anggur itu? Siapa pokok anggur? Tuhan Yesus. Dan siapakah ranting-rantingnya? Kita semua anak-anak, termasuk mama pendeta, kita semua adalah ranting-ranting dari pohon anggur. Nah, bagaimana kita dapat menghasilkan buah? Mari melekatlah pada Yesus. Mari tinggal dan hidup bersama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anak, mama pendeta mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan satu pujian Yesus pokok anggur. Ya, semua berdiri anak-anak. melihat panggung boneka, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus berkat yang juga akan kembali dipimpin oleh Mama Pendeta Ingrid. Tapi adik-adik akan berdoa untuk apa nih Kak? Kita semua akan sama-sama berdoa untuk keluarga kita, Untuk pendidikan, untuk masa depan kita semua, juga untuk COVID-19 supaya cepat berlalu dan kita bisa ketemu. Kembali lagi ya Kak, kita ajak Mama Pendeta Ingrid untuk berdoa sekaligus memberi kita berkat. Mari Mama Pendeta. Anak di rumah, kini saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan, maka kami dan anak-anak kami yang ada di rumah dapat beribadah sekolah minggu secara online pada saat ini. Ya Tuhan, tolonglah anak-anak kami agar mereka dapat menjadi ranting-ranting yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Bapa, kami percaya ketika kami tinggal di dalam Yesus, melekat kepada Yesus, maka kami akan menghasilkan buah. Dan buah-buah itu akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Ajarlah kami ya Bapa, untuk kami dapat menyatakan buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya Bapa, kami tidak mampu melakukan itu semua jikalau Tuhan tidak menuntun anak-anak kami. Kami percaya dengan melakukan kehendak-Mu, hidup kami akan dipenuhi dengan berbagai-bagai berkat sukacita yang datangnya dari Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi anak-anak kami di dalam pendidikan mereka. Sekalipun mereka harus belajar di rumah karena wabah virus corona ini, kami yakin dan percaya kesehatan, semangat belajar Tuhan beri bagi mereka. Sehingga ketika anak-anak kami mengikuti ujian kenaikan sekolah, kenaikan kelas, maka mereka pun dapat mengikuti ujian ini dengan baik. Ya Tuhan, kami mohon memberkati para pelayan-Mu, Badan Pengurus PAR, UPB PAR, Salur Kupang. Berikan kami roh kesehatian, kebersamaan, sehingga kami dapat mengangkat pelayanan-Mu, pelayanan PAR, anak dan remaja Salur Kupang. Dengan demikian apa yang kami lakukan dapat membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Bahkan anak-anak kami semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam menjalani kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang tua. Tuhan beri hikmat bijaksana agar mereka dapat membimbing, mendidik dan mengasuh anak-anak mereka dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa bagi keadaan kehidupan kami, keadaan dunia ini, tempat di mana kami hidup dan berada. Saat ini kami diliputi dengan ketakutan, kegelisahan, kecemasan oleh karena merebaknya wabah virus corona. Bahkan Tuhan, oleh karena wabah ini, karena virus ini, ada begitu banyak sesama kami yang menderita. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia karena virus corona ini. Karena itu Bapa, kami yakin dan percaya Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, akan menyatakan kuasa-Nya bagi kami semua, sehingga ada saat dan waktunya tiba, virus ini bisa lenyap dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kami percaya
bahwa kehidupan kami akan kembali normal. Kami akan kembali menjadi tenang, menjalankan tugas, pekerjaan, pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, bahkan kami sekalian hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami, ya Yesus. Dengarkanlah dan sambut doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai anak-anak sekalian, kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah sampai dalam akhir ibadah kita. Terima kasih Mama Pendeta. Sama-sama. Terima kasih Tina. Terima kasih Andi. Terima kasih Mama. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Kami semua mengucapkan Wis